Lembab, bantu makeup menempel lebih lama. Diva Beauty Drink dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E. Kulit cerah, lembab, dan kencang. 2 botol sehari. Dipersembahkan oleh ketika ada peristiwa itu pagi, saya dikasih tahu, saya lapor presiden. Apa yang dilakukan oleh presiden? Langsung menelpon Kapolri dan kemudian memerintahkan untuk membentuk tim khusus. Itu hari peristiwa ketika novel disiram air keras. Selamat malam pemirsa, berjumpa dengan saya Febri Diansah dalam info terkini program Q&A tayang setiap Rabu pukul 19.30 yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Bercirikan serbuan pertanyaan panelis pada narasumber ditambah panduan host yang piawai dan apik, memoderasi, menjadikan Q&A tidak bosan untuk disaksikan. Nah, mau tahu keseruan dalam proses syutingnya? Saat ini kami telah tersambung dengan reporter Johan Budi. Jadi ini reporter khusus yang kita datangkan. Reporter Johan Budi, silakan Johan Budi untuk bisa melaporkan apa yang bisa disampaikan malam ini. Silakan. Terima kasih rekan Febri. Pemirsa, kami telah bersama dengan Ibu Olga. Pendapat Anda mengenai acara yang sedang berlangsung ini seperti apa? Sekali Pak, menarik sekali Pak. Dan terutama saya tertarik dengan batik Bapak. Saya dengar batik Bapak ini, Bapak punya batik khusus hadiah dari Ibu yang hanya dipakai untuk acara-acara khusus. Betul begitu Pak? Saya kira saya sekarang reporter. Ya, demikian laporan kami dari lapangan. Kami kembalikan ke Febri. Silakan Febri. Ya, terima kasih Johan Budi. Spesial sekali malam ini. Kita selesai untuk sesi pertama. Berikutnya saya kembalikan pada reporter yang sebenarnya. Terima kasih loh Mas Febri. Hampir kita tukeran jabatan. Silakan Mas Febri kembali duduk. Pak Johan kembali duduk. Sebenarnya kalau misalnya bapak-bapak pernah nggak sih kan di ambush nih sering sama media gitu, wartawan banyak gitu, tiba-tiba mereka menanyakan hal yang bapak sebenarnya belum di brief gitu, nggak tahu terjadi di lapangan. Pernah nggak Pak Setio? Sering. Sering. Terus gimana caranya taktiknya supaya nggak kelihatan kok saya humas nggak tahu apa-apa, biar menjawab gitu, biar ada statement yang dikutip? Saya tanya yang tidak bertanya. Jadi yang tanya-tanya, saya tanya wartawan yang, kamu tadi tanya apa? Dia sendiri kaget. Nah, kemudian dia bertanya. Itu triknya ya. Mas Febri gimana? Pasti sering ya, karena kan kasus di KPK itu banyak sekali. Dan pertanyaannya seolah-olah humas itu pasti akan tahu semuanya. Ya kalau sebenarnya prinsip dasarnya kalau di kita kan tidak boleh bohong. Jadi kalau ya, kalau tidak. Kalau belum dapat informasi kita akan sampaikan saja. Ya untuk informasi tersebut saya harus pastikan dulu ke timnya. Tapi secara umum tentu saja ada hal-hal normatif yang bisa disampaikan. Kalau Mas Johan? Kalau saya biasanya tanya balik kepada penanya. Ya. Kalau saya tidak tahu apa yang dia sampaikan atau dia maksudkan. Ya. Oke, sekarang kita mencoba untuk bagaimana kalau Pak Setio ini jadi host dan narasumbernya adalah Mas Febri dan Mas Johan begitu. Tapi dari sini pun juga Mas Febri dan Mas Johan bisa juga nanya ke hostnya. Jadi silakan kita mulai. Pertanyaan pertama untuk Pak Johan Budi. Selama Bapak menjadi juru bicara Presiden, tentunya mendapatkan apa hal-hal yang penting atau yang menjadi ingatan Bapak seumur hidup terhadap Presiden? Saya memang baru bergabung 2 tahun di istana dan banyak pengalaman-pengalaman yang secara private ya saya dengan Bapak Presiden. Dan dalam kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ditanya ke saya mengenai Pak Presiden, biasanya saya mengikuti gayanya Kadifumas Polri, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Johan Budi. Mas Febri dong Pak, Mas Febri. Ya. Untuk Mas Febri, tadi sampaikan bahwa keluarga nih Mas, keluarga yang tadi kesulitan masalah mengatur waktu. Padahal Mas Febri mempunyai putra 3 yang kalau dibandingkan dengan pada waktu Mas Febri dulu kecil diberikan pendidikan oleh orang tua, berbeda.
Karena sekarang kan zaman now. Ya. Nah, sekarang zaman now. Menurut Mas Febri gimana untuk pendidikan anak-anak sekarang? Ya, yang paling penting saya kira di rumah setiap hari ada waktu untuk komunikasi dengan anak sehingga bisa mengetahui apa yang terjadi di sekolahnya. Baik, terima kasih Pak Setio, Bapak-Bapak. Kita masuk ke segmen Dear Haters, coba kita tunjukkan ada tweet-tweet yang dibaca oleh masing-masing dapat satu nih. Seperti Pak Johan, silakan Pak Johan, boleh dibaca? Seperti yang aku bilang di awal penjelasan, serun apapun kalau bukan pemerintah sendiri yang menjelaskan percuma saja, gak bakal digubris. Pelintiran akan terus beramburan, hoax akan terus bermunculan. Jokowi butuh Harmoko, bukan Johan Budi. Silakan Mas Johan, pendapatnya. Ya mungkin benar juga. Saya tidak tahu, itu kan persepsi orang kan. Tweet yang kedua untuk Mas Febri, silakan. Mas Febri kaku banget dah. Mas Johan Budi masih banyak bercandanya. Pengen lihat Mas Febri ketawa lepas saja. Kemarin teman bilang Mas Febri orangnya cool banget gitu. Beberapa teman bilang begitu. Jadi ketika sudah menjadi juru bicara, ada ekspresi-ekspresi yang sepertinya tertahan di balik rambut gitu kan. Kalau di balik wajah kan masih kelihatan kan. Oke, kalau gitu kita bacain tweetnya Pak Setio dulu, silakan. Berbeda dari Kapolri, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setiawasisto mengatakan polisi yang sudah mengundurkan diri untuk maju pilkada tidak bisa kembali ke institusi Polri. Nah loh, pendapat antara pimpinan dan anak buahnya kok bisa beda 180 derajat. Tadi udah dijelaskan. Udah dijawab, salah kutip kan Pak. Iya, Tapi sempat ini enggak Pak Kapolri sempat komen enggak terkait dengan salah kutipan ini dan minta Pak Setio untuk langsung meluruskan? Sempat marah enggak gitu? Sudah. Sempat marah? Iya. Oh sempat marah pada saat itu? Tidak marah, tadi beliau menyatakan bahwa yang dimaksud itu beliau seperti ini. Oke. Tapi dikutip oleh wartawan ternyata dia mendengar pilkadanya saja. Padahal kan pilkada itu kan ada tahapan. Betul. Tapi tadi saya mendengarkan wawancara dari Pak Setio kepada Mas Febri ya, jadi penasaran. Ini kan waktunya sudah kepakai untuk bekerja, kemudian untuk keluarga. Masih sempat punya hobi nggak sih? Saya hobinya apa ya? Bareng anak untuk cari ikan. Oh cari ikan, cari ikan memancing. kecil-kecil, bukan cari ikan buat di akuarium atau di kolam. Kalau Pak Setio hobinya apa nih Pak? Nyanyi Apa keroncong. menembak karena perbakin? Nyanyi Perbakin keroncong. nembak. Bukan. Saya punya grup keroncong. Tuh punya grup. Kalau Mungkin saya yakin Pak Johan di YouTube dilihat Orkes Keroncong Kresna Jaya. Kresna Jaya. Kalau Pak Johan saya dengar nggak ada hobinya, kadang-kadang nggak ada. Saya nggak yakin Pak Johan punya hobi. Pak Johan ini katanya kalau jalan-jalan ke mall tuh pakai topi gitu iya, ya. Biar nggak Menyamar dikenal gitu. Bener gitu Pak? Saya hobi membaca, ya. Tidak hanya membaca buku, tapi juga membaca pikiran orang. Melisa kalah Saya kalau gitu. kesaing dong. Tapi itu bener gak sih Pak jalan-jalan ke mall tuh Bapak biasanya pakai topi? Kalau jalan-jalan Kacamata itu hitam. Karena gitu. gini, bukan Dinaikin sok kerahnya. ini ya, bukan sok terkenal gitu. Kadang-kadang masuk, saya suka nganter anak saya ini suka ke sebuah toko buku ya. Iya. Itu selalu aja ada yang jalan itu, Pak Johan Budi ya Pak. Padahal lagi Terus minta tidur ya Pak. foto. Dan demikian sudah acara Q&A untuk malam hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, para juru bicara. Dan seperti biasa karena ada Kang Maman di sini, Kang Maman boleh nggak kita dikasih notulennya, kesimpulannya untuk episode kali ini? Kental sekali harapan kami di sini. Jubir harus meyakini betul bahwa ia dipilih bukan semata karena dirinya memenuhi syarat kompetensi komunikasi, mumpuni dalam komunikasi publik dan kehumasan kata Bang Ege, tapi juga harus memenuhi syarat kompetensi intelektual. Mungkin saja tidak menguasai banyak persoalan, namun harus mampu memahami banyak persoalan dalam waktu yang cepat. Disinilah dibutuhkan kecerdasan, kerja keras, juga kerendah hatian dan kejujuran. Saya jadi teringat alinea terakhir buku Bung Karno. Apabila aku telah mencapai sesuatu selama di atas dunia, ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat aku tidak berarti apa-apa. Jadi kalau aku mati, kuburkanlah bapakmu menurut agamaku, di atas batu-batu kecil tulislah kata sederhana. Di sini beristirahat Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi meski boleh berdramaturgi, sebagai penyambung lidah rakyat, tadi ada di antara kami yang ingatkan di segmen awal, tidak boleh ada bohong-bohongnya. Febri pun tadi menegaskan, hati-hati, saya pinjam bahasanya Pak Kristiadi tadi di ruang tunggu.
ini seperti makanan untuk orang di atas 50 tahun. Sesuatu yang nikmat di lidah, jika tidak amanah bisa jadi laknat di tubuh. Dengan segala risiko, kuncinya amanat, tidak boleh hianat. Terima kasih kepada para panelis dan Q&A akan kembali minggu depan. Sampai jumpa, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipersembahkan oleh